Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hidayana, Prodi PGSD, semester 4, NIM saya 18130049. Di sini saya akan simulasi pembelajaran PKN SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu Guru akan melakukan pembelajaran secara online, yaitu pembelajaran PKN SD. Nah, kalian sudah pada siap belajar atau belum, anak-anak? Tentu sudah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, kalian udah pada siap belajar atau belum? Oh, tentu sudah ya, tapi biar kita lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat biar kita semangat menjalani pembelajaran hari ini secara online. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Yeay, semangat anak-anakku. Nah, di sini Ibu Guru akan melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran apa, anak-anakku? Nah, pembelajarannya itu benda-benda di lingkungan sekitar. Subtema 1 yaitu wujud benda dan ciri-cirinya. Nah, kalian akan belajar tentang wujud benda dan ciri-cirinya. Nah, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Siapkan juga LKS-nya yang udah Ibu Guru share, oke? Nah, udah pada siap semuanya? Tentu sudah ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan ciri-cirinya, yaitu kalian udah pada tahu belum wujud benda dan ciri-cirinya? Oh, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke, Ibu Guru akan menjelaskan tentang wujud benda dan ciri-cirinya. Itu wujud benda itu seperti apa dulu ya? Kalau wujud itu yang terlihat. Kalau ciri-cirinya itu benda yang terlihat, nanti kita ciri-cirikan. Contohnya kayak spidol. Ini wujudnya spidol. Nah, ciri-cirinya spidol itu ada apa aja? Bisa buat nulis, warnanya hitam, ada tutupnya, kayak gitu. Itu namanya ciri-ciri. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran peserta didiknya dulu ya. Yang pertama, Mbak Nisma. Oh, sudah ada. Mbak Renta, sudah. Mbak Lutfi, oh, sudah. Mbak Asti, Mbak Salwa, Mbak Elisa, Mbak Ernia, terus Mas Hasan. Nah, ternyata sudah pada hadir semua ya. Nah, di sini Ibu Guru akan melakukan beberapa tahap kegiatan anak-anakku. Yang pertama itu kegiatannya mengamati. Yang kedua bertanya, yang ketiga mengeksplor dan mengkomunikasikan, dan yang terakhir itu menyimpulkan. Nah, kalian itu akan melakukan tahap-tahap tersebut ya anak-anakku. Mohon anak-anakku diperhatikan dengan baik ya. Nah, ya anak-anakku, Ibu Guru akan menunjukkan gambar kepada anak-anakku. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa terlihat anak-anakku? Ini gambarnya itu air sungai di hutan. Nah, kalian tahu nggak anak-anakku, air itu bermanfaat buat kehidupan manusia itu ada apa aja ya anak-anakku? Coba sebutin ya. Nah, ada betul sekali, ada yang betul. Nah, kebutuhan air untuk manusia itu sangat banyak. Yang pertama, kita menggunakan air untuk mandi. Terus yang kedua, air bisa digunakan untuk minum, untuk dimasak, untuk kebutuhan badannya kita. Nah, yang ketiga, air bisa digunakan untuk menyirami tanaman, menyirami pohon. Nah, terus lagi air bisa bermanfaat buat
manusia, buat tumbuhan, buat hewan. Ternyata manfaat air itu banyak sekali ya anak-anakku. Nah, coba kalian sebutin apa aja air yang digunakan oleh anak-anakku. Coba sebutin. Nah, kalian sudah nyebutinnya. Nah, anak-anakku, kalian kan tadi sudah menyebutkan air digunakan untuk apa aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, jenis-jenis kebutuhan itu ada di LKS ya anak-anakku. Nah, coba kalian buka LKS halaman 26. Udah dibuka atau belum anak-anakku? Nah, dari ketiga jenis kebutuhan manusia, coba kalian bacakan satu persatu dengan jelas ya, sambil Ibu Guru tuntun. Kebutuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kebutuhan primer. Contohnya kebutuhan yang pokok, misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan pokok manusia. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan, misalnya hiburan, rekreasi. Kalau anak-anak peserta didik kalian berlibur, rekreasi ke tempat saudara, itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan untuk memenuhi kepuasan yang berupa kemewahan. Nah, kebutuhan tersier ini itu kalau buat anak-anak SD ya, kayak beli sepeda, mungkin beli gadget, terus lagi beli mobil untuk orang tua peserta didiknya. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Nah, kalian udah pada tahu kan 3 jenis kebutuhan tersier yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kalian kan tadi sudah memahami tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, sekarang Ibu Guru kasih soal untuk mengidentifikasi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga kalian. Nah, kayak yang di LKS ya, kayak gini. Kalian mengidentifikasi kebutuhan keluarga kalian. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang ya, kalian kerjakan, oke? Nah, udah pada selesai belum anak-anak? Sudah ya, udah Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sekarang kita jawab soalnya satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama itu anggota keluarganya namanya ayah. Lah, terus jenis-jenis kebutuhannya ada primer, sekunder, tersier. Terus ada nama kebutuhan, terus wujud wujud benda. Wujud bendanya itu cair, padat, gas, dan cara memenuhinya. Nah, yang pertama kita jawab satu-satu ya. Yang pertama itu kebutuhan ayah. Jenis kebutuhannya yaitu primer. Nah, kebutuhan primer ayah itu pakaian. Nah, pakaian itu termasuk wujud benda. Benda apa? Benda padat. Nah, betul sekali anak-anakku menjawabnya dengan benar. Nah, cara memenuhinya yaitu ayah harus menggunakan pakaian yang rapi agar terlihat ganteng dan enak dipandang ya. Nah, yang kedua itu kebutuhan sekundernya. Kebutuhan sekundernya itu berkebun. Nah, wujud bendanya itu gas. Kenapa wujud bendanya itu gas? Kan karena kalau ayah sedang berkebun itu bisa menghirup udara segar dari lingkungan sekitarnya. Nah, cara memenuhinya yaitu ayah harus selalu berkebun supaya tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhannya tersier. Nah, kebutuhan tersier dari ayah yaitu mobil.
wujud bendanya, wujud mobil itu benda apa? Benda padat. Nah, cara memenuhinya, ayah menggunakan mobil untuk bekerja di saat musim hujan. Nah, yang kedua itu kebutuhannya ibu. Kebutuhannya ibu itu ada kebutuhan primernya yaitu minum. Nah, kalau di sini kebutuhan primernya ibu minum, berarti wujud bendanya apa? Wujud bendanya benda cair. Nah, cara memenuhinya yaitu ibu selalu minum air putih. Nah, yang kebutuhan sekundernya yaitu hiburan. Nah, kebutuhannya ibu itu kan hiburan. Nah, itu hiburan termasuk benda apa? Benda padat. Karena kan ibu suka hiburannya kayak pergi jalan-jalan, pergi ke rumah saudara. Nah, itu kan termasuk wujud bendanya itu benda padat. Nah, cara memenuhinya yaitu ibu selalu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kebutuhan tersiernya itu masuk benda apa, HP? Benda padat. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan anak. Nah, kalian kan termasuk dari anak-anaknya orang tua. Nah, kebutuhan primernya yaitu makan. Makan termasuk wujud benda apa? Benda padat. Nah, cara memenuhinya yaitu kalian, ibu guru, selalu makan 3 kali sehari supaya tubuh sehat dan kuat. Nah, betul sekali. Anak-anak sudah benar menjawabnya. Oh, sudah benar semuanya ya. Ternyata anak-anak ibu guru cerdas-cerdas semua. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekundernya anak-anakku yaitu bermain. Kenapa bermain? Karena bermain kita bisa bersosialisasi sama teman, sama lingkungan sekitar ya kan ya. Nah, wujud bendanya itu gas. Kenapa gas? Kan karena kita bermain di lingkungan sekitar, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa mencium berbagai bau kayak gitu, itu bisa termasuk golongan. Nah, cara memenuhinya yaitu, nah ya kalian bermain bersama teman. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersiernya anak-anaknya ibu guru ternyata itu sepeda, karena sepeda bisa digunakan untuk berangkat ke sekolah. Oke. Nah, wujud bendanya berarti sepeda termasuk benda apa? Benda padat. Nah, anak-anakku sudah bagus, sudah pintar, sudah tepat juga. Nah, kalian ternyata sudah bisa mengerjakan soal yang ada di LKS. Nah, bagaimana anak-anakku? Kalian benar semua mengerjakan soal yang ada di LKS ini? Oh, ternyata benar semua ya. Nah, anak-anakku dapat nilai berapa? Udah benar semua mengerjakannya? Nah, ternyata anak-anaknya ibu guru sudah bisa memahami ya, udah dapat nilainya 90 sama 100. Berarti anak-anaknya ibu guru memperhatikan pembelajaran dari ibu guru dan ternyata cerdas-cerdas. Ye, tepuk tangan buat kalian. Nah, selanjutnya ibu guru akan tanya kepada kalian ya. Nanti kalian harus menjawabnya dengan tepat dan cepat, oke? Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kebutuhan masing-masing anggota keluargamu ada yang tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan primer dan sekunder? Coba siapa yang mau jawab? Nah, iya Mbak Nisma mau jawab. Coba jawabannya apa? Nah, ternyata benar jawabannya Mbak Nisma. Jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, otomatis manusia akan kewalahan, kesusahan, karena dari ketiga jenis kebutuhan tersebut harus kita penuhi, apalagi dalam kebutuhan primer, karena kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Nah, yang kedua, ibu guru akan bertanya, menurut kalian, apakah kasih sayang sesama anggota keluarga juga termasuk kebutuhan? Coba Mbak Lutfi jawab. Ya, jawabannya Mbak Lutfi benar. Karena
Kasih sayang sesama anggota keluarga termasuk kebutuhan. Ya kenapa? Karena kebutuhan. Nah, karena kan kita sesama anggota keluarga harus saling menyayangi satu sama lain, harus saling pengertian, harus saling toleransi, harus bisa menghargai satu sama lain, terus juga harus nurut kepada orang tua. Otomatis itu termasuk kebutuhan ya anak-anakku, karena kita harus saling menghormati sesama. Nah, sekarang Ibu tunjukkan lagi gambar yang tadi Ibu tunjukkan ke kalian, yaitu ini gambar air atau air sungai. Nah, jika peserta didik membuang sampah di sungai, itu menyebabkan apa? Coba jawab Mas Hasan. Menyebabkan apa? Ya, betul sekali Mas Hasan menjawabnya, akan menyebabkan bencana banjir. Karena sampah yang dibuang di sungai itu akan menyebabkan tersumbatnya aliran air sungai, sehingga menyebabkan bencana banjir. Nah, berarti kita harus membuang sampah kepada tempatnya ya. Nah, dari gambar yang udah Ibu jelaskan, coba kalian baca di LKS ini. Ayo kita baca bareng-bareng ya dengan semangat dan keras. Yaitu, banjir benar-benar telah melumpuhkan aktivitas warga. Warga tidak bisa ke sekolah, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain seperti biasanya. Namun, ada satu hal yang membanggakan ketika terjadi banjir. Dalam suasana keprihatinan karena banjir, jiwa solidaritas di antara sesama warga cenderung meningkat. Mereka saling membantu, saling memenuhi kebutuhan, terutama sandang dan pangan. Bahkan solidaritas itu juga ditunjukkan warga dalam daerah lain yang tidak dilanda banjir. Mereka memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan merelakan rumahnya untuk menjadi tempat pengungsian. Nah, kalian bisa mengambil poin penting nggak dari yang tadi Ibu Guru bacakan? Coba Mbak Renta, apa yang Mbak Renta bisa petik dari bacaan tadi? Solidaritas. Nah, betul sekali, karena dalam bencana banjir kita sesama manusia harus saling solidaritas, tolong menolong, supaya bisa berempati kan ya kan, karena bencana banjir itu termasuk musibah. Coba Mbak Ernia, apa aja yang bisa Mbak Ernia petik dari bacaan yang tadi? Nah, itu saling memenuhi kebutuhan terutama sandang dan pangan. Nah, dalam banjir kan otomatis tempat tinggal kita terkena air, baju-bajunya pada basah. Nah, daerah lain yang tidak terkena banjir bisa memberikan bantuannya, yaitu berupa sandang, pangan. Nah, otomatis masyarakat yang tadi terkena banjir bisa terpenuhi kebutuhan apa? Coba, itu kebutuhan primernya. Nah, berarti kita juga sesama manusia harus wajib saling tolong menolong dan membantu. Oke. Tadi kan kita sudah berdiskusi banyak ya tentang bencana banjir. Nah, di sini ada tugas ayo diskusikan. Nah, kalian diskusikan bersama teman, kalian berkelompok, satu kelompoknya 2 orang, oke? Sekarang Ibu Guru kasih waktu untuk berkelompok ya. Terserah kalian mau berkelompok dengan siapa aja. Nah, kalian sudah berkelompok menjadi 2 kan? 2 anggota kelompok. Oke. Tentu sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di LKS. Nah, sekarang kita diskusikan bareng-bareng ya. Setiap kelompok harus wajib mendengarkan jawaban-jawaban dari temannya dan dibantu oleh ibu guru, oke? Jadi peserta didik dilarang. Nah, kita diskusikan bareng-bareng ya anak-anak. Sebelum diskusikan, kita harus baca instruksinya terlebih dahulu, yaitu setiap daerah tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan untuk masyarakatnya. Kamu juga sering membeli barang atau produk dari daerah lain.
Buatlah daftar nama barang kebutuhan rumah tangga yang dibeli dari daerah lain dalam bentuk tabel. Nah, di sini kalian sudah menjawabnya semua anak-anakku? Nah, sudah. Oke, dari kelompoknya Mbak Lutfi, coba jawab nomor 1, yaitu nama barangnya bawang merah. Wujud bawang merah itu apa? Benda padat. Nah, asal daerahnya dari mana Mbak Lutfi? Ya, bawang merah berasal dari Brebes. Yang kedua coba Mbak Wahyu. Nama barangnya apa? Getuk goreng. Nah, getuk goreng wujud bendanya apa? Benda padat. Asal daerahnya dari mana Mbak Wahyu? Ya, dari Sokaraja. Betul sekali. Nah, yang ketiga itu Mbak Elisa. Coba jawab. Nah, nama barangnya yaitu bakpia. Wujud bendanya benda padat. Coba bakpia itu dari mana? Dari Jogja. Nah, betul sekali Mbak Lisa menjawabnya dengan benar. Selanjutnya Mbak Ika. Mbak Ika, nama barangnya apa? Air zam-zam. Air zam-zam itu wujud bendanya benda apa? Benda cair. Nah, betul sekali Mbak Ika menjawabnya dengan benar. Nah, air zam-zam berasal dari mana Mbak Ika? Dari Arab. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir itu gas LPG. Coba Mbak Asti, gas LPG itu termasuk wujud apa? Wujud gas. Nah, gas LPG berasal dari mana ya? Coba Mbak Asti. Ah ya, betul sekali. Gas LPG sekarang sudah tersebar di mana-mana karena itu digunakan untuk. Coba Mbak Asti jawab. Nah, ya tepat sekali. Sekarang gas LPG sudah tersebar di mana-mana karena gas LPG digunakan untuk memasak. Betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua. Banjir di Lampung Lani kali ini adalah yang terparah dibandingkan dengan banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Hujan deras yang berlangsung selama berhari-hari adalah penyebabnya. Nah, pertanyaan yang nomor 1. Menurutmu, bisakah perilaku manusia menyebabkan banjir? Coba jawab. Mbak Salah. Banjir bisa disebabkan oleh manusia. Nah, betul sekali karena biasanya kan manusia tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada juga yang membuang sampah di sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua itu, coba sebutkan contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan banjir. Mbak Nisma, sebutkan. Ya, yang dapat menyebabkan banjir itu membuang sampah di sungai, terus tersumbatnya aliran selokan, tersumbatnya aliran sungai, terus apalagi tidak adanya tumbuh-tumbuhan sehingga bisa menyebabkan banjir. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Menurut kalian, bagaimanakah cara mengatasi terjadinya banjir? Bagaimana anak-anakku cara mengatasi agar tidak terjadinya banjir? Oke, berarti ya ada yang betul jawabannya. Cara mengatasi agar tidak terjadi banjir yaitu 1. Buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, terus membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal tersebut bisa mencegah terjadinya banjir. Oke, ternyata anak-anakku sudah bisa menguasai diskusi yang tadi dilakukan. Buat anak-anakku, kalian semuanya sudah bisa memahami, sudah cerdas-cerdas semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Ya, buka LKS halaman 30. Coba kalian buka LKS halaman 30 ya. Sudah? Nah, di situ ada cerita. Kita baca bareng-bareng ya. Hari itu banyak warga dari daerah lain yang memberikan bantuan. Salah satunya Bibi Lani. Bibi Lani sengaja datang dari Medan dan membawakan banyak bahan makanan. Ada bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Salah satunya makanan yang siap saji. Nah,
Terus yang siap saji berupa kue khususnya dibawa untuk Lani. Bibi Lani membawa kue Bika Ambon. Kue itu makanan khas dari Medan. Lani memberikan 1/2 bagian kue itu ke tetangganya. Lani membagikan bagian sisa kuenya untuk kedua orang tuanya dan adiknya. Berapa bagian kue yang dibagikan dari keseluruhan kue itu kepada kedua orang tuanya? Nah, coba kalian perhatikan ini gambar yang ada di LKS, yaitu ini satu kue Bika Ambon. Nah, terusan kan Lani memberikan kepada tetangganya 1/2 Bika Ambonnya, otomatis Bika Ambonnya tinggal 1/2. Nah, 2/3-nya bagian dari 1/2 dari bagian dibagikan ke orang tuanya. Coba kalian berapa bisa menjawabnya enggak? Jadinya hasilnya yaitu 2/6. Kalau kalian belum paham, coba kalian pahami dulu yang ada di LKS ini ya. Sudah kalian pahami? Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, yaitu halaman 31, ini ibu guru kasih tugas buat kalian untuk mengerjakan di rumah, sehingga besok bisa dicocokkan bareng-bareng ya. Ini kerjakan yang halaman 31 sampai 32. Nah, untuk kali ini kita tadi belajar apa aja anak-anakku? Ya, betul sekali. Yang pertama kita tadi belajar tentang wujud-wujud benda. Terus yang kedua apa? Jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga terus tadi belajar apa? Tentang bilangan pecahan. Nah, tadi kita sehari ini belajar tentang materi ketiga tersebut. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba Mas Hasan simpulkan pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari apa aja. Nah, betul sekali, Mas Hasan sudah menyimpulkan pembelajarannya dengan baik. Berarti sebelum pembelajaran ditutup, Ibu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan ya anak-anakku. Buat anak-anakku harus tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, terus selalu membantu orang tua. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, buat anak-anakku jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap belajar, tetap semangat, jangan sering-sering bermain di luar rumah ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.